Assalamualaikum. Di video pertama dan kedua kita sudah jelaskan bagaimana cara membuat drop-down list dengan 3 kolom, di mana ketiga-tiganya ini bisa saling berhubungan seperti ini. Ketika kita kelompokkan semuanya berdasarkan jenjang pendidikan, maka nama-nama pesertanya akan keluar sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan kemudian ketika kita klik di pencarian, maka juga nilai akhirnya akan muncul sendiri. Video kali ini adalah video terakhir untuk serial drop-down list dinamis ini. Yang kali ini akan kita jelaskan beberapa trik menarik sebagai penutup supaya file Excel kita nanti terlihat lebih sempurna. Mari sama-sama kita simak tips dan trik berikut. Sekedar mengingatkan kembali bagi yang belum menonton video pertama dan kedua, nanti di bagian akhir dari video ini ada linknya. Silahkan dilihat di sana. Tips yang pertama, yaitu kita hendak menghilangkan munculnya nilai pagar num tanda seru ini atau error. Nah, pesan error seperti ini. Jadi kita jangan sampai nanti ada pesan error. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita kembali ke tempat di mana kita letakkan pilihan drop-down list untuk nama peserta, yaitu di sini, di sel G7, dan di sini kita gunakan fungsi if error. If error cukup langsung dibatasi dengan koma di sini, langsung masukkan value errornya, tanda petik 2, ini dibuat 2 kali, jadi dia nanti akan mengosongkannya, dan baru tutup kurung. Kalau kita enter dan kita tarik ke kanan, dan mari kita lihat sekarang pilihannya. Ini ketika dia sarjana, ini pesan numnya sudah hilang. Dan ketika pesertanya tidak ada, tentu nilai akhirnya not available. Tapi ketika kita sudah ke sini, ke master, ternyata pesan numnya masih ada, pesan errornya masih ada. Ya tentu karena kita belum kita tarik secara penuh ke sini, dan kemudian kita juga tarik lagi dia ke kanan. Sekarang apapun yang kita pilih, itu pesan errornya sudah tidak ada lagi. Ini adalah tips dan trik yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah cara kita memasukkan list data validation, yang sebelumnya kita gunakan formula if biasa seperti ini, sebagaimana yang ada pada sel G3. Dan ada formula if lain yang membuat kita tidak perlu repot untuk memperhatikan tanda tutup kurungnya ini. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama. Kemudian tips dan trik yang kedua adalah cara kita mengisi data validation di sini untuk memilih mana nama-nama pesertanya. Awalnya kita buat sebagaimana yang sudah kita siapkan di sel G3 ini, di mana if yang kita gunakan adalah if biasa yang fungsinya seperti ini, yang tentu saja sangat merepotkan kita untuk menghitung tutup kurungnya di terakhir yang seperti ini. Jadi apabila kita ingin buatkan dia secara lebih mudah, atau kita bisa katakan lebih sederhana, itu bisa coba kita copy, sudah ada ini. Namun di sini fungsinya kita ganti dengan fungsi ifs, ya. Dan di sini ini sudah tidak perlu lagi ada tambahan if di sini.
Jadi langsung dia di sini kita perhatikan. Ini logical test pertama, ini yang dipilih, kemudian ini logical test yang kedua, kemudian ini yang dipilih, kemudian seperti itu juga kita hapus saja if-nya. Ini logical test ketiganya, kemudian ini yang dipilih, kemudian yang ketiga logikalnya ini, ya maksudnya apabila B sama dengan ini, maka tentu dia akan memilih yang di sini. Dan ini lalu bisa kita hapus semua ya. Ketika kita tekan enter. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita lihat hasilnya dengan F9. Iya, karena yang terisi hanyalah peserta 11 untuk pilihan ahli media. Artinya di sel H3 ini sudah terkoneksi dengan sel B3. Dan ini bisa kita copy, lalu di data validation kita ganti formulanya dengan formula baru kita. Seperti ini. Oke, yang tentunya ini akan lebih memudahkan ketika kita hendak membuat daftar pilihan yang banyak. Bagaimana formulanya? Formulanya bisa kita lihat dengan fungsi formula teks. Iya, formulanya seperti ini. Formulanya seperti ini. Lebih mudah daripada formula if biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Sudah 3 video yang kita buat untuk penjelasan dynamic drop-down list. Harapannya tentunya bisa menambah wawasan tentang Excel, dan ternyata Excel itu mudah. Tidak perlu harus jago VBA baru bisa membuat sesuatu yang nampaknya rumit di Excel, dan ternyata bisa kita lakukan dengan cara yang lebih sederhana asalkan kita mau teliti saja. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.